Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini, NPM 2040103007. Di sini saya akan menjelaskan terkait rangkuman dari toksin biota laut. Mikroalga merupakan salah satu organisme akuatik yang memiliki kepekaan terhadap perubahan kandungan nutrien pada suatu perairan, sehingga dapat digolongkan sebagai bioindikator kualitas air. Blooming alga sendiri merupakan istilah dari ledakan alga yang merupakan kondisi di mana suatu perairan baik laut, kolam, danau ataupun rawa yang mengalami terjadinya ledakan populasi alga cyanobacteria yang cukup besar. Dampak dari peristiwa ini ialah kematian berbagai jenis organisme perairan karena paparan toksin atau racun yang berasal dari ekskresi alga. Selain itu kadar oksigen terlarut di dalam air menjadi berkurang karena terjadinya perebutan oksigen antara alga dan biota yang ada di dalam air. Salah satu cara untuk pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan deterjen atau sabun yang bebas mengandung fosfat. Dengan begitu jumlah fosfat di perairan akan semakin berkurang sehingga peristiwa blooming alga dapat dihindari. Ledakan alga merupakan peristiwa yang biasa terjadi di ekosistem perairan, baik perairan tawar maupun laut. Namun, sifat ledakan alga dapat berubah sangat beracun dalam kondisi tertentu. Ledakan alga sendiri biasa disebut dengan harmful alga bloom. Adapun HB ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu red tide maker dan toxin producer. Setiap terjadi ledakan alga, biasanya banyak ikan yang mati yang disebabkan karena ikan mengalami kekurangan oksigen atau anoksia dan ada beberapa mikroalga yang memang menghasilkan racun atau toksin. Para ilmuwan atau peneliti kelautan belakangan ini menemukan beragam jenis alga, spesies yang hidup di laut yang ternyata berbahaya bagi kehidupan manusia karena adanya kandungan racun. Jenis alga yang beracun sendiri atau harmful alga blooms merupakan santapan bagi ikan dan makhluk hidup laut lain yang seperti kerang, cumi, dan lain sebagainya. Berbagai cara untuk meminimalkan dampak dan perkembangan organisme berbahaya dapat diupayakan. Hal ini dilakukan guna menjamin keamanan dari makanan laut seafood untuk dikonsumsi masyarakat. Berdasarkan dari data jurnal Balai Besar Riset Pengolahan Produk-Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, kematian massal ikan dapat disebabkan adanya terjadi ledakan alga jenis red tide maker, yang mana peristiwa ini termasuk kategori ditandai dengan berubahnya warna permukaan air sesuai pigmen spesies fitoplankton yang populasinya meningkat. Perubahan warna ini kadang dapat disertai dengan busa. Ada sekitar 300 jenis alga yang dikategorikan sebagai HABs atau beracun yang tersebar di seluruh dunia. Penelitian Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 35 jenis alga beracun hidup di perairan Indonesia. Adanya jenis alga paralytic shellfish poisoning, yaitu jenis yang beracun dan berbahaya bagi saraf, yang tersebar di 3 perairan Indonesia. Perairan yang perlu diwaspadai tersebut adalah perairan Ambon, Teluk Kao, dan perairan Lampung. Sedangkan ledakan alga yang termasuk kategori toksin produser yang dapat disebabkan metabolit sekunder yang bersifat toksin atau dari suatu fitoplankton. Dampaknya itu racun dari metabolit tersebut dapat mencemari biota laut seperti ikan dan kerang. Secara kasat mata sulit membedakan yang disebut ledakan alga yang berbahaya dengan yang tidak. Untuk mengidentifikasi dari ledakan tersebut dibutuhkan uji sampel di laboratorium. Penelitian biologi kelautan berhasil mengidentifikasi adanya alga beracun di lautan, yang mana dari 300 spesies yang ada di dunia, 35 spesies diantaranya terdapat di Indonesia. Salah satu yang paling beracun ialah golongan Pyrodinium, yang mana alga ini tersebar di daerah Teluk Kao, Lampung, Ambon, serta laut antara Kalimantan dan Sulawesi. Kata Tumpak Sidabutar, Penelitian Pusat Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Alga Pyrodinium sendiri mengandung paralytic shellfish poisoning (PSP) yang dapat diakibatkan kerusakan saraf dan paralisit, yaitu kasus akibat alga ini pernah terjadi di Ambon. Ada 2 korban yang meninggal yang disebabkan oleh alga ini.
Racun yang memiliki jenis alga beracun bisa terakumulasi pada tubuh hewan laut lewat proses rantai makanan. Walaupun terkesan sederhana, dampak dari adanya peristiwa blooming alga ini harus menjadi perhatian khusus, yang mana jumlah alga yang membludak dapat mengakibatkan risiko kematian pada berbagai macam biota laut yang ada di perairan. Kematian biota laut ini terjadi karena adanya paparan oleh toksin yang berasal dari hasil ekskresi alga. Populasi alga yang membludak tentu akan menghasilkan toksin yang banyak pula. Jika dapat dibiarkan terus-menerus, hal tersebut akan membawa kematian pada berbagai jenis organisme perairan. Selain terjadinya toksin di perairan, ledakan juga dapat menyebabkan kadar oksigen terlarut dalam air menjadi berkurang. Hal ini disebabkan adanya alga membutuhkan oksigen yang cukup untuk hidup. Jumlah alga yang sangat banyak dapat memicu perebutan oksigen dengan biota yang ada di dalam air. Hal ini juga dapat mengakibatkan memicu kematian banyak ikan di laut. Selain itu, terjadinya kekurangan oksigen, ikan-ikan juga akan mengalami keracunan akibat hasil ekskresi dari aktivitas metabolisme yang dilakukan oleh alga. Ledakan populasi fitoplankton dapat menutup permukaan perairan sehingga menyebabkan depresi oksigen, yang mana juga dapat menyebabkan gangguan fungsi mekanik maupun kimia pada insang ikan. Sampai saat ini, cara pencegahan blooming alga belum dapat ditemukan secara efektif, namun dapat ditangani dengan permasalahan blooming alga. Kita sebagai masyarakat perlu pedulinya terhadap lingkungan, juga dapat melakukan hal-hal yang mencegah terjadinya blooming alga, yaitu salah satu caranya itu menggunakan berbagai jenis deterjen atau sabun yang bebas mengandung fosfat